Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya, teman sahabat dari PKBI. Saya Musnadi dan kita hari ini ditemani oleh Bu Dewi, seorang aktivis yang sangat luar biasa. Hari ini dia hadir dengan penuh semangat. Selamat siang, Bu Dewi. Selamat siang. Ya, hari ini kita akan berbicara, kita akan obrolin, kita akan sharing-sharing kaitannya tidak jauh dengan difabel lagi. Ya, hari ini gimana hari ini Bu Dewi? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, hari ini memang saya selalu menanyakan itu apa kabar dan kesehatannya gimana. Kalau tidak ditanyakan itu saya berat itu nantinya kejadiannya gimana. Ya, sedikit saya akan tanyakan ke Bu Dewi tentang kaitannya dengan difabel dan Bu Dewi sendiri nih yang jadi topik utama. Bu Dewi ini kader PKBI. Ya alhamdulillah untuk selama 1 tahun ini saya sudah menjadi mitra dan kader dari PKBI. Selain saya juga menjadi kader di tempat saya dan juga saya juga sebagai pengasuh dari anak-anak difabel. Luar biasa, dia kader, dia tukang asuh anak-anak difabel, bukan ya? lebih bijaksana. Ibu dari difabel. Iya, ibu dari difabel, luar biasa sekali. Bu Dewi, apa saja sih kegiatan seorang kader PKBI? Sebenarnya kader itu tidak hanya untuk di PKBI ya. Kader itu kalau kita bisa menjelaskan itu kader itu luas, ruang campurnya itu luas. Kader itu dalam arti itu hanya kita intinya kita sebagai kayak mitra buat masyarakat. Jadi kalau untuk ke fokusnya ke PKBI sendiri kan itu sebuah tempat lembaga pelayanan masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan ya. Jadi di situ mencakup ada masalah untuk pemeriksaan kesehatan, ada dari pemeriksaan kewanitaan misalkan organ kewanitaan, ada juga pemeriksaan umum untuk pelayanan KB juga bisa. Nanti juga sebenarnya di PKBI sendiri kan sudah bisa untuk teman-teman difabel juga bisa untuk dilayani seperti itu. Jadi kader itu sebenarnya kan tugasnya sebenarnya menyampaikan apa itu mungkin misinya kita. Masalah kesehatan jadi kita sampaikan kesehatan ke masyarakat umum. Entah itu kesehatan anak, kesehatan orang tua, lansia, remaja itu kan juga bisa. Bagi dari pemeriksaan kesehatan mungkin kayak PIK itu pemeriksaan kesehatan remaja itu juga. Karena kader itu sebenarnya sebagai mitranya dari masyarakat ke tempat pelayanan seperti itu. Jadi bisa juga untuk wanita-wanitanya juga bisa difasilitasi seperti itu. Luas sekali, saya bingung untuk menjelaskan. Ya, kembali lagi nih pertanyaan awal. Bagaimana Bu Dewi itu membagi waktu dengan kegiatannya di rumah? Katanya Bu Dewi itu adalah seorang ibu asuh dari anak-anak difabel, bukan yang luar biasa. Yang diasuh itu anak-anak seperti apa? Jadi gini, sebagai peran fungsinya dulu saya sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi nomor 1 saya itu sebagai ibu juga, karena saya juga punya 2 anak. Jadi saya juga bisa jadi manajer, jadi pelaksana, jadi apalagi ya intinya jadi pengamat juga, jadi korektor juga, jadi gitu. Jadi nomor 1 emang saya harus bisa manage waktu saya. Jadi di saat saya belum beraktivitas, saya memanage dari anak dulu ya. Dari anak saya kebetulan anak saya dulu sekolah, saya manage dulu kebutuhan anak dulu. Setelah itu saya punya anak didik. Nah, anak didik itu anak-anak autis ya. Jadi autis itu luar biasa. Kalau dengar anak-anak autis itu luar biasa. Butuh ekstra sabar yang sangat luar biasa. Alhamdulillah itu mungkin ya dari situ saya juga bisa berbagi kasih sayang juga dengan mereka. Dari kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga, peran saya sebagai pengasuh anak-anak difabel, saya juga nanti berperan sebagai kader dari KPKBI. Jadi saya juga harus bisa memanage waktunya saya. Gitu. Jadi waktunya memang sudah diatur sesuai dengan porsinya. Hari ini porsinya ngajar, hari ini porsinya ke jadi kader. Gitu ya, apa mas? Jadi kita juga harus bisa memprioritaskan
mana yang harus didahulukan. Sebenarnya semuanya penting semua ya, itu penting, tapi bagaimana kita itu bisa porsi-porsinya yang tadi saya bilang seperti itu. Penuh waktunya kalau kita mau janjian aja. Maaf, mungkin harus cek dulu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini saya mau tanya lagi. Pelayanan apa saja sih yang diberikan dari seorang kader PKPI dan siapa itu dan bagaimana? Iya gitu. Jadi sebenarnya PKPI bukan hanya untuk ini ya, mungkin harus kita fokus sama pelayanan juga. Jadi sebenarnya itu terbuka untuk masyarakat umum, entah itu dari masyarakat biasa, mungkin juga dari teman-teman dari kaum rentan juga bisa, mungkin dari suatu komunitas yang tidak pernah kerjasama juga bisa. Karena di PKPI sendiri itu bisa untuk pelayanan misalnya BPJS ataupun mungkin kayak masyarakat yang tidak punya identitas ya, kan bisa juga. Itu kan mungkin ada maaf sebelumnya mungkin ada anak-anak yang sekarang kan banyak anak-anak muda yang panggung jalan itu seperti itu kan, juga mereka kan nggak tahu mereka dari mana asalnya. Nah itu kan juga salah satu jadi penyakit masyarakat juga kan, yang mungkin ada nanti ada sertifikat segala macam, itu kan juga sudah merupakan permasalahan yang harus kita sebagai peran-peran kesehatan harus juga berfungsi, harus bisa melakukan tugasnya. Jadi di PKPI itu pelayanannya bisa untuk pemeriksaan kesehatan, juga cek kesehatan reproduksi kita. Nah ini juga vaksin juga bisa. Apalagi saat pandemi kemarin itu kan masih itu juga PKPI melakukan vaksinasi juga, vaksinasi COVID, juga pelayanan hepatitis. Untuk teman-teman kemarin ada suatu komunitas prihatin yang mendapatkan pelayanan hepatitis, vaksin hepatitis gitu kan. Kalau untuk umum, masyarakat umum boleh pelayanan KB juga bisa, pemeriksaan umum juga bisa. Jadi kita tidak harus berpadu sama satu komunitas atau satu pun kelompok, tidak. Jadi terbuka untuk umum sebenarnya seperti itu. Kadang kan orang belum tahu kan PKPI itu apa sih, tahunya kan perkumpulan keluarga berencana Indonesia. Berarti seputar hanya keluarga berencana gitu. Hanya sasarannya kayaknya itu kayak wanita semuanya. Iya, kalau kan mungkin pelaksanaan kayak suntik, kondom dan segala macam alat kontrasepsi sebenarnya kan enggak. Nanti di situ juga bisa, mungkin ada konsultasi ini juga bisa. Jadi kalau pengen lebih jelas lagi juga boleh datang di kantor PKBI ya. Kebetulan itu kalau orang Selawi itu tahunya di Pasar Traiman gitu, daerah situ nanti kan bisa datang. Gampang, lokasinya nggak bisa dijangkau. Jadi itu. Selain sasarannya difabel, juga sasarannya masyarakat umum juga. Iya. Bagaimana sih dari seorang kader itu sendiri kalau menemui sasarannya ini difabel, gimana komunikasinya atau cara dari pendekatan dengan dia? Nah gini, kita misalkan salah satunya adalah mungkin sasaran, karena difabel kan luas ya, ruang campurnya luas. Difabel pun itu kategorinya juga nggak satu aja ya definisinya, jadi banyak. Misalkan kalau untuk teman-teman yang tidak bisa berkomunikasi formal seperti pada umumnya kita juga bisa setingginya kita tuh tahu bagaimana kita ada bahasa tertentu ya. Kayak misalnya kemarin saya sebagai kader dari komunitas Berkatin itu komunitas tunarungu wicara. Nah mereka kan punya bahasa tersendiri untuk komunikasi. Ada juga teman-teman yang mungkin secara verbal mereka bisa melihat kita berbicara, tapi kan tidak semuanya. Jadi juga ada bahasa isyaratnya juga yang setidaknya kita tuh bisa mendalami sedikit supaya kita bisa memahami apa keinginan mereka, apa masalah mereka, kita bisa sebagai perantaranya seperti itu. Biarpun mungkin gini mas, mereka ada juga yang mereka tuh maksudnya pintar bahasa tulis juga bisa gitu. Jadi tidak semua difabel tunarungu itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena mereka juga ada yang belajar juga di meja pendidikan juga ada. Jadi mereka semuanya itu sudah betul-betul sudah disediakan komunikasinya dengan walaupun tidak bisa secara isyaratnya, kita bisa menggunakan pakai tulisan sendiri. Iya bisa, mereka mungkin kesulitan ya, ada yang
mereka mau apa, tapi di fasilitasnya dia tidak bisa menerima maksudnya apa. Mungkin salah satunya bisa dengan memberikan catatan, bisa dicatat mau apa, ada kepentingan apa, itu juga bisa. Itu salah satu saya mendalami dengan intinya pendekatan dengan suatu komunitas gitu. Dan juga misalkan dari orang tua komunitas ya, mungkin orang tuanya komunitas dulu, misalkan dari komunitas anak autis, saya juga harus bisa mendalami mereka juga. Intinya saya di situ hanya mitra, sebagai bisa juga sebagai motivatornya. Jadi orang tua itu ada merasa diperhatikan, jangan merasa mereka sendiri, mereka punya masalah, tapi mereka tidak ada yang bisa diajak berkomunikasi seperti itu. Iya. Jadi memang semuanya itu tidak ada yang sulit ya, Bu? Iya. Selagi kita memang nomor satu minat juga. Melayani dari hati. Iya itu nomor satu itu hati. Iya. Dan sudah berapa banyak Dewi itu melayani teman-teman di Papua selain dari Tukang? Kalau di Desember kemarin ada juga yang mungkin mereka ingin pelayanan kontrasepsi ya. Saya juga sudah ibaratnya memberikan mereka kemudahan jika ingin pelayanan KB misalkan silakan bisa datang langsung. Ada juga teman dari komunitas juga lain, ada yang ingin pemeriksaan silakan langsung datang ke KBI juga. Alhamdulillah ternyata mereka sudah datang dan sudah terlayani. Saya sangat senang sekali. Dan juga ada yang pemeriksaan kesehatan wanita juga ada seperti IPA, Pasmir itu juga ada. Lagi yang pemeriksaan kesehatan umum mungkin maaf ya mungkin ada yang tidak punya BPJS, insya Allah di PKBI pun masih bisa dilayani. Berarti tidak untuk semata difabel, berarti umum pun bisa sini? Bisa, umum bisa. Cuma ya pelayanan, setiap pelayanan pasti pagi ya Mas, pagi sampai jam 2 siang itu pelayanannya. Jadi kalau di mana saja kenal ada lihat saya, pasti orangnya tahu. Itu mungkin sudah melekat di saya ya, saya itu seorang kaderisasi seperti itu. Entah kader KB, entah kader anak-anak, entah kader pelayanan orang itu sudah seperti memberikan kader saya seorang kader gitu. Dan PKBI itu melayani di tempat ada juga jemput bola. Gitu. Jadi kita sesuaikan dengan lingkungan, dengan sasaran ya. Andaikan sasaran tersebut mungkin banyak peminat, terus ternyata untuk mobilisasinya susah, mungkin banyak keterbatasan, kita bisa mobil ke tempat lokasi yang mungkin itu akan diadakan kegiatan. Jadi misalkan ada sesuatu daerah terpencil dan mungkin fasilitas ke sana susah ya, ataupun fasilitas ke PKBI-nya susah. Nanti kan kita bisa konfirmasi terlebih dahulu. Misalkan ada suatu kegiatan vaksinasi, di situ banyak peminatnya, kita bisa dikumpulkan dulu, dikondisikan seberapa banyak peminat di situ. Nanti dari kita petugas yang ada di PKBI akan mobil ke sana. Jadi bukan hanya kita harus datang ke sini, harus kalau mau yang bukan, tapi kita juga fleksibel juga seperti itu. Iya. Jadi komunitas semuanya, kalau kita di luar sana di tempat mana pun berada, kalau membutuhkan pelayanan dari PKBI, kita bisa menghubungi PKBI dengan kebutuhan kita masing-masing. Tentunya dengan proses komunikasinya dengan dan berikutnya. Dari sekian banyak yang disampaikan oleh Bu Dewi, seorang kader dan telah berdua dengan sangat luar biasa. Harapan Bu Dewi apa sih untuk kader PKBI? Kalau saya, harapan saya ya sebagai kader itu, karena saya adalah bagi saya itu pengabdian. Nomor satu kader itu sebagai pengabdi masyarakat, pelayan masyarakat. Jadi andaikan ada suatu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan fasilitas kesehatan, jadi mereka sudah terbantu. Jadi ketika suatu masyarakat ataupun suatu golongan itu sehat, jadi kan lingkungan sekitarnya juga itu sehat, Nah. Jadi sehat itu diawali dari mana? Dari pribadi kita juga dulu, dari diri kita. Ketika kita sehat, nanti insya Allah kedepannya untuk lingkungan kita juga ikut sehat. Jadi semuanya dikerjakan dengan niat dulu, dengan niat, keikhlasan, dengan intinya kita itu untuk sebagai pelayan masyarakat, untuk memudahkan masyarakat pada umumnya sekarang ini. Jadi kesehatan akan
PKPI sendiri mudah-mudahan nanti ya Anda untuk tahun-tahun berikutnya mungkin lebih inklusi lagi dengan teman-teman difabel boleh, komunitas rentan juga bisa, untuk masyarakat umum juga, untuk ibu hamil, anak-anak balita semuanya bisa terlayani. Jadi tidak terbatas untuk melayani semua masyarakat di Kabupaten Tegal. Iya Mas, gitu. Jadi dia adalah seorang kader yang melayani semua masyarakat dengan sepenuh hati dan tidak membeda-bedakan. Ya, Kita membeda-bedakan. tidak membeda-bedakan. Semua golongan, semua dari masyarakat insya Allah akan tetap terlayani di PKPI. Oke, begitu perbincangan saya dengan Ibu Dewi, sangat luar biasa. Dia adalah seorang kader yang sudah melintang luas di Kabupaten Tegal dengan PKPI, tentunya tetap di bawah naungan dan bimbingan PKPI. Terima kasih hari ini sudah sedikit ngobrol dengan Bu Dewi. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.